lantunan sayang-sayang mandar dari kopi mama hingga jatuh ke hati. Memandarku kau istimewa. Kola kampus aku mandi cepat maleo. Cinta berbunga yang takkan pernah lupa. Rebana pupuk musik bambu bau api. Cinta berbunga yang takkan pernah lupa. Dia tolana, dia tolana, dia tolana yang takkan pernah lupa. Dia tolana, dia tolana, dia tolana yang takkan pernah lupa. Pantai Manakara dan Lopi Sandai, ragam dan budaya di bumi Malapi. Tuangkan segelas kopi mama dengan lantunan sayang-sayang mandar dari kopi mama hingga jatuh ke hati. Memandarku kau istimewa. Kola kambu kau mandi cepat maleo. Cinta berbunga yang takkan pernah lupa. Rebana pupuk musik bambu bau api. Cinta berbunga yang takkan pernah lupa. Dia tolana, dia tolana, dia tolana yang takkan pernah lupa. Dia tolana, dia tolana, dia tolana yang takkan pernah lupa. Pantai Manakara. Nama saya Irdan Wahyudi dari Sekolah SMK IPP dan salah satu guru produktif yang ada di sekolah tersebut. Oke, produk apa aja Pak yang ini Pak? Produknya ada dua bahan lokal yang kita ambil, yaitu produk kopi dan pisang. Iya. Terus jualnya? Jualnya Pak, ini kan ini sebagai produk Teaching Factory di sekolah kami. Kemudian kita sudah penjualannya berbasis online juga, selain online ada juga offline-nya Pak. Untuk yang bikin Mas, apakah dari siswa atau dibantu guru? Iya, siswa sama guru yang berkolaborasi, tapi yang selalu membimbing memang dari guru Pak. Iya. Untuk proses pembuatannya apakah sudah modern atau masih manual? Kalau yang proses pembuatan untuk yang kopi ini masih manual Pak, kita masih pakai sistem tradisional cara menyangrainya. Sedangkan kalau dari pisang ini sudah modern, kita pakai open. Oke. Iya. Untuk produk favoritnya Mas bisa diangkat Mas mungkin? Ini produk andalan kami ada dua, dengan ini yang kopi rempah. Ini produk kopi yang semua kita yang jadi andalan itu di brand kami. Iya. Untuk sirup kopi ini Mas, ini kan sepertinya unik nih. Iya. Itu cara penyajiannya bagaimana? Ini penyajiannya Pak, ini dia ditambahkan dengan air karena tidak langsung tuh ini Pak. Oke. Iya. Itu dari biji Dari biji asli prosesnya kopi. seperti apa? Dari Pembuatannya? dari biji asli, kemudian biji asli itu kita sangrai. Ini kalau di sirup ini dia murni betul-betul dari kopi dan kita pakai penambah rasa mocha supaya biar sebagai balance, sebagai penyeimbang untuk rasa. Iya. Apa bedanya kopi rempah dengan kopi yang lainnya? Nah, kalau kopi rempah ini Pak, ini sudah ada kandungan rempahnya yang lain-lain kayak cengkeh, kayu manis, pala dan rempah-rempah yang lainnya. Nah, kemudian ini rempah ada khasiatnya tersendiri kayak kayu manis sebagai antiinflamasi, kemudian juga antioksidan. Sedangkan kalau untuk kayu manis dia sebagai peredam untuk kulit. Musik bambu bau api. Cinta berbunga yang takkan pernah lupa.
Nama saya Pak Musmawati SPMP, saya guru di SMK Ratemur SPP Negeri Polman Pak. Produk yang dipamerkan hari ini apa ya Bu? Banyak macam Pak, ada yang selai nanas, roti selai nanas, telur asin, keripik pisang, keripik bayam, minyak sare, cookies dari biji durian Pak, cookies dari biji dari pisang dan cookies dari ubi jalar. Ada juga Pak produk kami yang sementara masih di jalan, jahe instan dengan anunya juga Pak, apa namanya, sari jahe instan Pak. Untuk produk unggulannya Bu yang saat ini menjadi favorit? Kalau favorit, ya kalau di sekolah itu Pak banyak kami seperti roti, sari jahe ini Pak, kayak cookies semua ini Pak, minyak serai. Ini Pak, minyak serai ini termasuk beberapa Pak memiliki kandungan termasuk antiinflamasi, melawan bakteri. Banyak Pak, kemudian peradangan, diare, menurunkan tekanan darah tinggi dan sakit kepala. Untuk penjualannya Bu, sampai sejauh mana penjualannya? Kalau kami itu Pak biasa memasarkan sekitar sini saja Pak. Kemudian di sekolah belum terlalu jauh Pak, kami memasarkan baru sekitar sini saja. Untuk proses pembuatannya apakah semua siswa terlibat atau dibantu dengan guru? Kalau saat ini Pak, yang siswa yang terlibat itu adalah untuk kelas 2 pengolahan hasil pertanian saja yang saya libatkan Pak, karena kebetulan saya adalah ketua jurusan di sana Pak. Kemudian yang terlibat pada guru ini Pak cuma guru pengolahan saja. Saya berdua dengan Pak Firdaus Pak. Untuk alat produksi apakah sudah modern atau masih tradisional? Ada beberapa yang sudah modern Pak, termasuk pembuatan jahe instan itu alhamdulillah sudah ada alatnya di sekolah. Kalau yang seperti ini Pak masih tradisional. Roti juga sudah ada alatnya Pak. Iya, sudah ada penggilingan khusus untuk roti. Apa harapan Ibu dari acara Kernas PPI ini? Ya, kalau harapan saya Pak, mudah-mudahan ini untuk jurusan pengolahan hasil pertanian ini lebih bisa meningkat Pak. Kemudian yang kami harapkan Pak, bagaimana bantuan pemerintah melalui adanya ini Pak, Pangga Buatan Pemerintah, bagaimana bisa memberi bantuan supaya pengolahan kami di sana Pak lebih meningkat lagi. Ya, perkenalkan saya Ani Priyanti Bakri SP dari SMK Negeri Tapango. Produk apa aja Bu yang hari ini ditampilkan? Kalian agribisnis tanaman pangan dan horti, tapi untuk kurikulum merdeka kita itu masuk di agribisnis tanaman. Adapun produk yang kami unggulkan itu budidaya jamur beserta pengolahan, beserta olahannya juga tanaman hias karena kita jurusan ATPH. Kemudian ada juga selai durian, jamur dan leak. Tanaman hias itu ada 2, terarium dengan hidrogel. Untuk proses pembuatannya Bu, siapa saja yang terlibat? Untuk proses pembuatannya kita sendiri guru yang bersangkutan dengan siswa. Untuk penjualannya sendiri Bu sudah sampai sejauh mana? Kalau penjualannya karena kita masih baru bertahap ke pengolahan, kita masih skala di lingkungan sekolah sekitarnya. Iya. Harapannya Bu dari adanya Kernas PPI ini apa? Harapan kami dengan adanya Gernas, otomatis kita menjadi termotivasi untuk bisa lebih mengembangkan lagi produk yang ada di sekolah agar bisa dikenal ke masyarakat. Nama saya Sinta Irawati dari SMK Negeri Tapango. Prodinya apa Pak? Agribisnis tanaman pangan. Produk apa yang dihasilkan? Ada naga jamur dengan selai durian. Ketika membuat produk dibantu sama siapa? Dibantu dengan guru-guru, juga banyak siswa-siswa juga yang membantu di program keahlian tersebut. Sejauh mana pemahaman terhadap produk yang dijual? Sudah bisa membuat sendiri? Iya. Atau kalau bisa membuat di rumah apakah sudah bisa atau? Sudah bisa. Dalam sekolah pun kita juga sudah bisa membuat produk tersebut, di rumah juga bisa Pak. Harapannya apa dengan Kernas PPI ini? Harapan saya semoga SMK Tapango lebih terkenal dengan adanya produk-produk pangan yang sudah dibuat. Saya Bunga Lia, tenun kain sekumandi dari Mamuju, Kalumpang. Untuk motif kain, motifnya itu temanya apa ya Bu ya? Inspirasinya dari mana?
Kalau motifnya yang pertama kali ditemukan yaitu ulu karua. Ulu karua atau bak deata. Nah, kalau kami orang Kalumpang itu deata itu berarti Allah. Karena ulu karua itu ditemukan secara ilham. Kalau tenunan itu memang sejak nenek moyang kami sudah ada, cuma polos. Nanti setelah ditemukan itu, nenek kami pergi berburu, ditemukan selembar daun yang bermotif ulu karua. Disitulah nenek kami mulai diajar setiap dia mau bikin, sepertinya ada orang yang di sampingnya mengajar dia sampai tuntas. Akhirnya ambil kesimpulan, dibilang ulu karua. Ulu itu berarti kepala, karua itu berarti 8. Contohnya misalkan Sulawesi Barat, ada gubernur dengan wakilnya, ada bupati dengan wakilnya, ada camat, ada desa. Seperti itu di dalam kampung. Ada tobarara, ada tobara pendamping, ada tukang kakak, pokoknya 8 lah penguasa dalam satu kampung itu sampai dibilang ulu karua. Iya. Mulai dari petiknya itu kapas, dipetik di pohonnya, dijemur, dikerja, dibilang dibine, diloli, baru dipintal. Berbulan-bulan dipintal kasih yang baru cukup selembar. Karena dulu itu kan tidak ada lampu, jadi betul-betul lebih 1 tahun. Jadi habis itu dikasih bumbu selama 40 hari, sebangsa bumbu kari. Ada lomboknya, ada laosnya, ada kemirinya, masih banyak. Nah, habis itu digulung lagi, baru dibentangkan di bambu, baru mulai diikat untuk mendapatkan motif. Motif apa yang mau dibuat, apakah ulu karua, kasalle atau ulu karua kecil, kan 2 macam itu. Ada yang kecil, motifnya ada yang besar, tapi dua-dua dibilang ulu karua atau lelesepu. Lelesepu itu nanti di belakangan baru diciptakan tobo alang. Jadi seperti itu sampainya dulu itu. Kalau selembar kain sekomandi itu ditukar dengan kerbau. Harga kerbau sekarang paling rendah itu 45 juta. Jadi dulu itu kalau misalkan ada keluarga kami mau kawin, dikasih saja sekomandi selembar sama dikasih seokar kerbau. Atau meninggal, dikasih selembar kain sekomandi itu sama dikasih kerbau. Jadi disitulah kita nilai bahwa dari nenek moyang kami itu memang nilainya sekomandi cukup tinggi karena fokus kerjanya memang cukup berat. Sampai hari ini kalau yang asli itu betul-betul bertahun baru bisa karena petiknya saja. Nah, jadi kita bersyukur sekarang karena sudah ada istilah benang pabrikan. Ya, tapi aslinya tetap kita karena orang barat itu tidak suka kalau yang pabrikan. Kapas yang asli, betul, yang seperti ini. Ini 11 bulan ini hari ini umurnya nih. Jadi ini sudah tidak dijual ini. Setiap orang tahu kan tidak dijual. Sampai ditulis di sini sudah laku. Ulu karua barinne, ulu karua kasal itu di sana. Yang ada orangnya. Itu disimbolkan itu 8 orang kan. Itu dibilang ulu karua. Itu punya sejarah itu di sana. Untuk perawatannya sendiri bagaimana? Itu perawatannya itu jangan dimasukkan di peti atau yang tertutup karena ini barang kan punya kemiri. Jadi jangan dibungkus, dianu saja seperti ini. Kalau misalkan di dalam lemari digantung-gantung saja, jangan gitu karena itu ada bahan anunya. Jadi dia semakin naik harganya, semakin tua semakin naik harganya dia. Itulah kekayaan kami miliki memproses kain sekomandi ini. Dan dulunya sudah tahu, pernah juara 2 sedunya. Wah. Nah, jadi ada Pak Ati Suteja itu dulu bawa ke luar negeri ikut pameran, di situ dia dapat juara. Dan memang kain sekomandi ini yang tertua di Asia, kain yang tertua. Harapannya Bu dengan timnas PBI ini? Jadi harapan saya adanya kehadiran kami di sini, semoga pemerintah, teman-teman membantu saya di dalam pemasarannya kain sekomandi. Itu yang saya harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabri Hamid, saya owner dari Mandar Expedition. Mandar Expedition itu adalah brand lokal dari Sulawesi Barat yang mengangkat budaya-budaya daerah di produksi-produksinya. Contohnya kayak begini.
kita bisa lihat dari motif-motifnya kita angkat budaya-budaya Mandar kayak sande dan lain-lain. Terus Mandar Expedition itu kita jualan online juga, ada Instagramnya, follow saja Mandar Expedition, dan harganya juga lumayan terjangkau kalau untuk brand-brand lokal. Di sini juga kita jualan kaos Mandar, kita angkat juga budaya-budaya Mandar, saya patuh. Ada juga kalau berminat juga tahu tentang sejarah buku Mandar, ini kan bukunya Ridwan Alimuddin. Di Mandar Expedition juga tersedia ini buku-buku kabar dari laut, ekspedisi Bumi Mandar. Ya mungkin itu saja dari kami dari Mandar Expedition. Sudah kasih. Mandar Expedition ada sejak 2016 sudah ada. Sudah sampai sejauh mana cakupan wilayah? Ya, biasa juga ada yang order dari luar negeri, contoh Swiss, ada orang kuliah di sana, anak-anak Mandar kuliah, Kalimantan paling banyak juga. Harapannya apa adanya gerakan nasional bangga buatan Indonesia? Harapan kami kalau bisa diundang juga ke pusat kayak di Sarina, event-event Sarina, event-event besar yang diadakan oleh Gernas BBI. Biasanya begitu, karena saya hadir ke sana tapi tidak ikut kemarin, cuma hadir untuk lihat pameran di sana. Terima kasih. Di bumi Malapi, tuangkan segelas kopi mamasa dengan lantunan sayang-sayang Mandar. Dari kopi mamasa hingga jatuh ke hati, Mandarku kau istimewa. Gola kambu sekomandi cepa maleo, cinta berbunga yang takkan pernah lupa. Rebana bubuk musik bambu, bau berapi, cinta berbunga yang takkan pernah lupa. Iya